Efek Thiago Motta, Juventus kini menjadi tontonan yang menyenangkan. Juventus telah lama menjadi salah satu tim tersukses di sepak bola Eropa dan tersukses di sepak bola Italia. Bianconeri seringkali mengutamakan kesuksesan, terkadang dengan mengorbankan permainan sepak bola yang menarik. Selama masa jabatan pertamanya sebagai manajer, Max Allegri memenangkan beberapa trofi, termasuk 5 gelar liga berturut-turut, tetapi hanya sedikit yang membantah bahwa Juve memainkan sepak bola yang sangat menarik selama waktu itu. Bianconeri bukanlah klub yang dipilih sebagian besar pemain jika mereka mencari gaya permainan menyerang. Penggemar mereka juga tidak menuntut banyak dalam hal hiburan, selama tim memenangkan pertandingan dan trofi, mereka merasa puas dan bangga. Klub ini sempat bereksperimen dengan gaya yang lebih menarik di bawah asuhan Maurizio Sarri, tetapi ia hanya bertahan 1 musim. Setelah 1 tahun lagi di bawah asuhan Andrea Pirlo, mereka kembali ke Allegri dan kini telah memulai perjalanan baru, yang bertujuan untuk gaya sepak bola yang lebih dinamis. Thiago Motta, yang menunjukkan gayanya saat bermain di Spezia dan Bologna, membawa pendekatan berani dalam permainan, menandakan bahwa Juve benar-benar memasuki era baru. 3 klub berebut transfer Kostic. Filip Kostic terus mengeksplorasi pilihan-pilihannya saat jendela transfer semakin dekat, dengan pemain sayap Serbia itu tampaknya mendekati akhir waktunya di Juventus. Dia adalah salah satu pemain yang tidak dianggap Thiago Motta sebagai bagian dari rencananya dan telah disarankan untuk pergi jika dia ingin mendapat waktu bermain reguler. Kostic saat ini sedang memulihkan diri dari cedera yang dialaminya di Euro 2024, dan kecil harapan bahwa ia akan mendapat kesempatan bermain jika ia tetap di klub. Sementara klub-klub di seluruh Eropa telah menunjukkan minat padanya, ia juga menarik perhatian dari Arab Saudi. Sebuah laporan di Tutto Juve mengklaim bahwa 2 klub Liga Primer Southampton dan Crystal Palace sedang mempertimbangkan untuk mengajukan penawaran untuk jasanya. Selain itu, klub Liga Pro Saudi Al Ahly telah menyatakan minatnya, sehingga Kostic harus memutuskan apakah akan tetap di Eropa atau mempertimbangkan untuk pindah ke Timur Tengah. Kostic tetap merupakan pemain bagus, meskipun ia telah diperintahkan meninggalkan Stadion Allianz. Dia pergi karena dia tidak cocok dengan gaya permainan kami, dan itu tidak ada hubungannya dengan kemampuannya. Klub kecil manapun akan mendapat keuntungan dengan memiliki dia di skuad mereka, jadi kami berharap dia bergabung dengan klub baru musim panas ini. Juventus temukan alternatif jika kesepakatan Sancho gagal. Juventus tetap ingin merekrut Jadon Sancho di jendela transfer ini, tetapi Bianconeri juga menyadari bahwa mereka mungkin gagal dalam mengejar pemain Inggris tersebut. Manchester United telah mengadakan pembicaraan dengan mereka dan terbuka untuk kesepakatan pinjaman, tetapi gajinya menjadi tantangan bagi Juve. Sinyonya tua berharap United akan setuju untuk membagi gaji dengan cara yang menguntungkan mereka, jika tidak, mereka akan meninggalkan negosiasi. Jika itu terjadi, Juve sudah memiliki target alternatif. Menurut laporan di Tutto Mercato Web, Bianconeri tertarik untuk merekrut Amin Atli dari Bayer Leverkusen. Pemain Maroko tersebut adalah salah satu penyerang muda terbaik di sepak bola Eropa dan memainkan peran penting dalam memecahkan rekor Leverkusen musim lalu. Dia akan senang bergabung dengan klub besar seperti Juve, dan reputasi Thiago Motta dalam memainkan sepak bola menyerang yang menarik akan menarik bagi pemain berusia 24 tahun itu. Atli merupakan talenta papan atas yang bersinar di Jerman musim lalu dan ia merupakan alternatif hebat bagi Sancho, tetapi ia kemungkinan akan membutuhkan biaya lebih besar dan Leverkusen tidak akan berminat meminjamkannya. Merekrut Sancho tetap menjadi pilihan terbaik kami dan mudah-mudahan kami dapat merealisasikan transfer pemain sayap itu. Federico Chiesa meninggalkan Juventus dan bergabung dengan Liverpool. Akhirnya berakhir, Federico Chiesa bukan lagi pemain Juventus setelah menandatangani kontrak dengan Liverpool seperti dilansir Gianluca Di Marzio. Pemain berusia 26 tahun itu telah menyelesaikan semua pemeriksaan medis dan menyetujui persyaratan yang ditawarkan oleh The Reds dan dia tersedia untuk bermain untuk mereka akhir pekan ini di Liga Premier. Liverpool akan membayar sekitar 12 juta pound yang mungkin menjadi salah satu tawaran menarik di musim panas, meskipun catatan cederanya berarti ada risiko bagi klub barunya. Sangat menyedihkan bahwa hal ini telah terjadi tetapi mungkin ini adalah langkah terbaik bagi semua orang yang terlibat dan meskipun biaya transfernya mengecewakan, setidaknya klub mendapatkan gajinya yang besar dari pembukuan mereka.
Chiesa diperkirakan akan menjadi pemain jangka panjang bagi Juve, tetapi cedera dan penampilan yang tidak konsisten telah menghambat waktunya di Turin dan hanya masalah waktu sebelum klub merasa cukup dan memilih untuk melepasnya. Kami mendoakan Chiesa agar beruntung dalam perjalanan barunya dan berharap ia menemukan bentuk yang kita semua tahu dimilikinya. Ikon masa depan Serie A ada di Juventus. Juventus, salah satu klub sepak bola ternama di Italia, terus membina dan mengembangkan bakat-bakat muda, memastikan masa depan yang cerah bagi klub dan sepak bola Italia. Musim 2023-24 khususnya menjadi musim yang penting karena munculnya sejumlah pemain muda yang telah menorehkan prestasi di tim utama. Para bintang yang sedang naik daun ini bukan hanya merupakan masa depan Juventus, tetapi juga pemain-pemain kunci yang patut diperhatikan di Serie A. Berikut ini adalah beberapa bakat paling menjanjikan dari Juventus musim ini. Andrea Cambiaso telah menjadi salah satu pemain yang menonjol bagi Juventus musim ini. Setelah menghabiskan musim sebelumnya dengan status pinjaman di Bologna, bek kiri berusia 24 tahun ini telah menyatu dengan mulus ke dalam tim utama. Cambiaso melakoni debutnya bersama Juventus pada pertandingan pembuka musim melawan Udinese dan sejak saat itu telah menjadi pemain yang andal dan serba bisa, yang mampu memberikan kontribusi baik secara defensif maupun ofensif. 6 assist dan 3 golnya dalam 39 penampilan merupakan bukti pengaruhnya yang semakin besar terhadap tim. Pemain baru lainnya di Juventus musim ini adalah Timothy Weah, yang bergabung dengan klub dari Lille. Pemain internasional Amerika tersebut telah menjadi aset serba bisa bagi tim, yang mampu bermain di berbagai posisi di lini tengah dan penyerang. Gol pertama Weah untuk Juventus, tendangan jarak jauh yang memukau di Coppa Italia melawan Salernitana, menunjukkan potensinya untuk menjadi pemain kunci bagi Bianconeri. 35 penampilannya di semua kompetisi menyoroti pentingnya dirinya bagi skuad. Kenan Yildiz adalah salah satu talenta muda paling cemerlang yang muncul dari Akademi Muda Juventus musim ini. Pemain depan Turki berusia 19 tahun ini melakukan debutnya di tim utama dalam pertandingan pembuka melawan Udinese dan dengan cepat menjadi favorit penggemar. Kemampuan Yildiz untuk mencetak gol-gol penting, termasuk gol yang mengesankan melawan Frosinone, telah membuatnya tampil 32 kali dan mencetak 4 gol musim ini. Penampilannya juga membuatnya dipanggil ke tim nasional Turki, yang semakin memperkuat reputasinya sebagai bintang yang sedang naik daun. Kepergian Kostic terhenti karena Fiorentina mempertanyakan keinginan sang pemain. Pemain buangan Juventus Filip Kostic nampaknya akan segera menandatangani kontrak dengan Fiorentina, tetapi kepindahan itu kini terhenti. Pemain sayap tersebut adalah satu dari beberapa profil yang dianggap tidak cocok dengan rencana Thiago Motta dan karenanya dikeluarkan dari rencana pelatih dan diminta mencari akomodasi baru. Dalam beberapa hari terakhir, Fiorentina muncul sebagai tujuan konkret bagi pemain Serbia tersebut. Kedua klub telah berjabat tangan 2 kali musim panas ini, dengan Moise Kean pergi ke Tuscany, dan Nico Gonzalez menuju ke arah yang berlawanan. Laporan kemarin dari Italia menunjukkan bahwa Kostic hampir bergabung dengan tim Rafael Palladino setelah memberikan lampu hijau untuk operasi tersebut. Namun, Tuttosport melalui Il Bianconero, menggambarkan gambaran yang jauh lebih suram pagi ini. Surat kabar yang berkantor pusat di Turin itu mengklaim bahwa transfer tersebut telah menemui hambatan, sementara kedua belah pihak saling menunjuk angka satu sama lain. Fiorentina dikabarkan memiliki keraguan atas keinginan pemain tersebut untuk bergabung dengan mereka, sebuah tuduhan yang dibantah oleh agen pemain Serbia itu. Perwakilan pemain sayap itu menegaskan bahwa dia akan senang bermain sepak bola di Artemio Franchi musim depan, tetapi mempermasalahkan formula transfer. Sementara Viola berharap dapat merekrutnya dengan status pinjaman dengan opsi pembelian, Kostic lebih memilih transfer permanen, karena ia tidak ingin masa depannya juga tidak menentu pada musim panas mendatang. Oleh karena itu, sumber tersebut meyakini kesepakatan itu masih dapat diselamatkan, mungkin dengan menambahkan kewajiban membeli di akhir musim. Di sisi lain, potensi kembalinya Arthur Melo ke Fiorentina tampaknya memudar, karena klub Tuscany tidak lagi tertarik pada gelandang Brasil tersebut. Identik dengan kesuksesan, Juventus adalah pemenang abadi sepak bola. Beberapa nama olahraga identik dengan kesuksesan.
Salah satunya adalah Juventus. Sejak didirikan sebagai sport klub Juventus pada tahun 1897, klub ini telah menjadi bagian dari budaya Turin, Italia, dan dunia sepak bola secara keseluruhan. Semua orang tahu namanya, dan penggemar sepak bola di mana-mana memuja dan mengagumi klub ini. Klub yang biasa disebut Nyonya Tua, juga dijuluki Juve, dari Serie A ini telah memenangkan gelar juara Italia yang didambakan lebih banyak daripada klub lain manapun 36 kali, sementara rival terdekat mereka AC Milan dan Inter Milan tertinggal dengan masing-masing 20 dan 19 gelar. Ditambah dengan 2 kemenangan Piala Eropa dan 2 mahkota Liga Champions tambahan, Anda akan mengerti apa yang saya maksud dengan pemenang abadi, dan itu sebelum semua trofi lain yang menghiasi lemari perak klub mereka. Mereka memiliki beberapa kesuksesan fenomenal di baliknya. Jadi, apa yang membuat tradisi kesuksesan Juve ini terus berlanjut, bagaimana sejarah yang gemilang ini terus berlanjut selama bertahun-tahun, terutama dalam kompetisi yang panas seperti Serie A, dan di antara para pemain elit, tim-tim terbaik dari seluruh benua di Liga Champions. Begini saja, dalam hal tips taruhan sepak bola, hanya sedikit yang akan menyarankan Anda untuk bertaruh pada Juventus, mengingat reputasi mereka yang kuat dan kualitas sepak bola mereka. Di jajaran sepak bola global saat ini, kesuksesan Juventus bahkan lebih mengesankan, karena pasar-pasar baru bermunculan dan pilihan pemain terbuka di seluruh dunia. Bahkan dengan pasar sepak bola baru tersebut, dari Major League Soccer di AS dan Kanada, hingga Liga Saudi baru yang memikat dengan uang, tim seperti Juventus masih memiliki daya tarik romantis yang tidak dapat dinilai dengan harga yang sebenarnya. Pelatih kepala saat ini, Thiago Motta, memiliki, seperti banyak pendahulunya yang berprestasi, banyak harapan di pundaknya, dengan para pendukung Juve mengharapkan dan menuntut kesuksesan, seperti yang telah menjadi standar mereka. Jadi, apakah Juventus akan terus menjadi pemenang? Vlahovic menginspirasi kemenangan kedua Juventus musim ini. Juventus mengamankan kemenangan 3-0 melawan Verona malam ini, saat Bianconeri terus tampil mengesankan di bawah asuhan Thiago Motta. Juventus mengawali pertandingan dengan baik, seperti yang mereka lakukan pada pertandingan sebelumnya melawan Como, menunjukkan kontras yang mencolok dari apa yang kita lihat di bawah asuhan Max Allegri. Motta jelas telah memenangkan hati para pemain ini, dan ini terlihat di lapangan. Mereka mengumpan bola dengan cepat dan bersemangat untuk maju saat menguasai bola. Permainan menekan dengan intensitas tinggi menjadi kunci, yang menghasilkan gol pertama Dusan Vlahovic. Juve kembali menguasai bola di wilayah pertahanan Verona, yang memungkinkan penyerang Serbia itu mencetak gol. Bianconeri telah menjadi tim penekan yang efektif, dan tidak butuh waktu lama sebelum pemain debutan Nicolo Savona menambahkan gol kedua. Inilah tim Juve impian kami, mungkin sebagian besar penggemar Bianconeri berpikir saat kedua tim memasuki babak kedua. Juve terus menekan bahkan setelah jeda. Samuel Mbamula yang dinamis memenangkan penalti, yang dikonversi Vlahovic untuk memperlebar keunggulan Juve. Ini adalah penampilan terbaik Juventus yang pernah kita saksikan dalam waktu yang lama, dan para penggemar Verona mengkhawatirkan yang terburuk pada tahap ini. Bianconeri terus mendominasi, dan Verona tidak memiliki cukup kekuatan untuk menimbulkan ancaman serius. Motta bahkan bereksperimen dengan Kenan Yildiz dalam peran yang berbeda dan memperkenalkan beberapa pemain debutan. Namun, Juve tetap memegang kendali, dengan Michele Di Gregorio yang tampil saat dibutuhkan, meskipun dalam kesempatan langka. Motta baru menjalani 2 pertandingan, tetapi jelas ia tahu apa yang dilakukannya. Yang lebih mengesankan lagi, tim Juve ini bermain dengan baik. Seorang jurnalis yang terkesan mengakui Juventus kini menjadi rival utama Inter Milan. Juventus memastikan kemenangan 3-0 melawan Verona dalam pertandingan Serie A kedua mereka musim ini, yang menempatkan mereka di puncak klasemen Liga. Dengan manajer baru yang bertugas, banyak yang memperkirakan Juventus akan kesulitan saat beradaptasi dengan sistemnya, terutama mengingat betapa berbedanya pendekatan pelatih sebelumnya. Namun, Bianconeri telah menunjukkan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan cepat dan tampak seperti tim yang berubah sejak awal musim. Penampilan mereka di pramusim tidak begitu meyakinkan, tetapi mereka mengawali musim dengan kuat, memenangkan kedua pertandingan pembuka Serie A. Kemenangan lainnya mungkin akan menyusul. Inter Milan tetap menjadi favorit untuk memenangkan Scudetto musim ini karena skuad mereka yang berpengalaman dan stabil. Namun, Juventus muncul sebagai pesaing serius,
dan jurnalis Enzo Buccioni menyatakan bahwa mereka sekarang menjadi penantang utama Inter. Inter Milan tetap menjadi favorit untuk memenangkan Scudetto musim ini karena skuad mereka yang berpengalaman dan stabil. Namun, Juventus muncul sebagai pesaing serius, dan jurnalis Enzo Buccioni menyatakan bahwa mereka sekarang menjadi penantang utama Inter. Dia berkata, seperti dikutip Tutto Juve, memang benar ini bulan Agustus, tetapi Juve ini sudah punya kepribadian yang kuat, punya budaya sepak bola yang mengesankan Motta dalam 1,5 bulan dengan kerja keras yang luar biasa. Mereka adalah saingan Inter. Juve FC mengatakan, kami memulai musim ini dengan sangat baik, tetapi kami harus tetap fokus dan rendah hati karena kami belum memenangkan apapun. Pakar meragukan kemampuan Barcelona untuk merekrut Chiesa. Barcelona dikabarkan berminat membantu Juventus dengan mendatangkan Federico Chiesa pada bursa transfer kali ini. Klub Spanyol itu ingin memperkuat skuadnya, dan manajer mereka, Hansi Flick, sangat tertarik pada Chiesa. Pemain penyerang itu juga terbuka untuk bergabung dengan Barcelona. Akan tetapi, klub tersebut telah menghadapi masalah keuangan yang sudah berlangsung lama, sehingga mereka tidak dapat mendaftarkan pemain baru untuk jangka waktu yang lama. Barcelona masih perlu menyelesaikan pendaftaran Dani Olmo, yang juga mempersulit proses pendaftaran Chiesa. Sementara Chiesa tetap berharap tentang kepindahan itu, pakar Claudio Pasqualin percaya bahwa transfer ke klub Katalan tidak mungkin terwujud. Chiesa, saya melihatnya di Liga Primer. Kesulitan keuangan Barcelona saat ini tidak dapat diatasi, bahkan jika pemain tersebut diminati, saya pikir akan sulit untuk menyelesaikan transaksi. Skuad Juventus untuk pertandingan melawan Verona, Danilo dan Kalulu. Akun resmi Juventus X telah mengungkap skuad yang melakukan perjalanan ke Verona sore ini untuk menghadapi pasukan Paolo Zanetti pada Senin malam dalam pertandingan terakhir Serie A putaran 2. Thiago Motta hanya memanggil 19 pemain karena cederanya Khéphren Thuram dan Timothy Weah, tetapi Danilo pulih tepat waktu untuk bergabung dengan tuan rumah yang bepergian. Selain itu, pemain baru klub Pierre Kalulu akan bergabung dengan skuad untuk pertama kalinya. Samuel Bangul, Nicolas Savano dan Jonas Rouhi juga masuk, dan hal yang sama berlaku untuk striker muda Lorenzo Angele. Francisco Conceicao tiba untuk menjalani tes medis Juventus. Jika hari Minggu adalah harinya Nico Gonzalez di Juventus, maka hari Senin adalah harinya Francisco Conceicao, saat anak muda itu tiba di J Medical Center. Pemain berusia 21 tahun ini akan menyelesaikan peminjamannya dari Porto ke Bianconeri dan menjadi pemain kedua berturut-turut untuk lini sayap Thiago Motta, serta pemain ketujuh yang direkrut secara keseluruhan pada musim panas ini. Namun, hal terpenting yang harus dilakukan adalah pemain internasional Portugal itu harus lulus tes medis rutin sebelum menandatangani kontrak. Juventus membuat kemajuan untuk Koop Mainers dan Sancho. Juventus masih berupaya mendatangkan dua pemain tambahan ke skuad Thiago Motta, yakni Teun Koop Mainers dan Jadon Sancho. Bianconeri menikmati akhir yang gemilang di sesi transfer musim panas. Setelah kedatangan Pierre Kalulu di awal minggu, Nico Gonzalez menandatangani kontraknya pada hari Minggu, sementara Francisco Conceicao akan segera menyusul. Namun, Cristiano Giuntoli masih memasak. Menurut jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, kedatangan Koop Mainers hanya masalah waktu. Pemain asal Belanda itu telah menjadi target transfer utama Nyonya Tua selama beberapa bulan, dan kedua belah pihak masih bersemangat untuk menikah. Atalanta telah memblokir perjalanan pemain berusia 26 tahun itu ke Turin, karena mereka bersikeras untuk mengumpulkan 60 juta euro. Pakar bursa transfer meyakini kedua klub pada akhirnya akan menemukan kesepakatan sebelum batas waktu, karena Orobici menyadari bahwa sang pemain hanya mengincar Juventus. Saat ini, Juventus menawarkan 52 juta euro selain bonus, jadi masih harus dilihat apakah angka ini akan cukup. Lebih jauh lagi, Di Marzio mengungkapkan bahwa Sancho tetap berada dalam daftar pendek Bianconeri, karena mereka terus menegosiasikan kesepakatan dengan Manchester United. Raksasa Serie A itu berharap bisa mengamankan jasa pemain Inggris itu dengan status pinjaman, tetapi setan merah punya keraguan atas formula ini. Meskipun demikian, Giuntoli dan rekan-rekannya bertekad untuk menyelesaikan kesepakatan itu dengan cara apapun meskipun menghadapi kendala yang signifikan.
Pemain sayap berusia 24 tahun itu akan mendukung kepindahan itu, karena akan memberinya kesempatan untuk menghidupkan kembali karirnya di Italia setelah masa sulit di Old Trafford. Anak-anak Liga Champions bergabung dengan Roma dalam perebutan Thiago Jallo. Roma mungkin menghadapi persaingan untuk mendapatkan jasa pemain buangan Juventus, Thiago Jallo, karena Stuttgart dilaporkan ikut campur. Pemain berusia 24 tahun itu menandatangani kontrak dengan Bianconeri pada bulan Januari tetapi harus menunggu hingga putaran terakhir musim sebelumnya untuk melakukan debutnya dari bangku cadangan. Pemain asal Portugal itu mengalami cedera ACL yang parah pada Maret tahun 2023 saat bermain untuk Lille. Jadi,